Hai, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di konten sharing-sharing kita. Dan di sharing kali ini saya mau ngobrolin tentang apakah menjadi fotografer itu harus sekolah gitu, atau ada nggak sih sekolah fotografi untuk menjadi fotografer. Nah, ini bakal jadi pembahasan yang cukup menarik. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada minat, nanti bisa jadi pertimbangan di video ini, oke? Tapi sebelum itu juga, buat teman-teman yang lagi nyari preset warna, kalian bisa kunjungi preset store saya di Instagram Akadika Preset. Di situ saya nyediain preset-preset dengan genre warna yang clean. Ya, kalian bisa lihat di situ, bisa pilih-pilih juga nanti, oke? Dan oke, kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Jadi ngomongin tentang menjadi seorang fotografer, apakah kita harus lewat jalur sekolah? Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak gitu. Karena menjadi seorang fotografer bisa kita dapatkan keahliannya secara otodidak. Nah, ini adalah sebuah keahlian. Sebenarnya banyak keahlian itu yang bisa kita dapatkan secara otodidak. Menurut saya keahlian yang nggak bisa didapatkan secara otodidak itu adalah menjadi seorang dokter. Itu nggak bisa kita lakukan secara otodidak. Jadi seorang pilot juga nggak bisa kita lakukan secara otodidak karena ada sekolah khususnya. Pokoknya profesi-profesi vital kayak arsitek semuanya harus melalui jalur yang benar gitu. Bukan artinya otodidak itu jalur nggak benar, nggak gitu. Tapi ya kita memang harus ikut sekolahnya. Tapi untuk menjadi kayak fotografer, atau mungkin ada beberapa teman saya yang jadi mekanik gitu, mereka nggak sekolah tapi mereka bisa gitu karena mungkin dari pengalaman belajar langsung ke orang yang sudah menjalaninya, itu bisa kita lakukan gitu. Jadi tapi kalau kalian mau jadi dokter, belajar langsung dari dokternya sendiri itu nggak bisa gitu. Kalian harus tetap sekolah ya teman-teman, jangan aneh-aneh. Nah, ngomongin tentang fotografer, jadi kalian bisa memilih jalur untuk sekolah karena ada beberapa perguruan tinggi yang ada mata kuliah itu, ada program studinya. Biasanya namanya itu fotografi perfilman gitu. Kalian bisa cari, bisa Google juga. Dan ada beberapa universitas di Bandung juga, Jogja juga ada, di Jakarta apalagi gitu. Kalian bisa searching, biasanya mata kuliahnya itu lebih ke fotografi perfilman. Atau mungkin kalau kalian masuk jurusan DKV itu juga bakal ada pembahasan tentang fotografi, tapi mungkin nggak mendalam. Oke, jadi kalian bisa pilih dan bisa searching sendiri universitas mana yang menyediakan jurusan yang saya sebutkan tadi gitu. Karena itu ada gitu ya. Nah, saya nggak akan bahas jalur dari pendidikan ini karena saya juga menjadi seorang fotografer bukan lewat akademis gitu. Nah, ya, jadi saya tuh kalau ada yang tanya sekolahnya dulu apa, saya juga sekolahnya dulu ekonomi. Saya jurusan akuntansi gitu. Jadi saya anak IPS, sekolahnya ekonomi akuntansi, lulus dengan baik, nilai yang juga cukup. Ya udah, dan tiba-tiba saya terjerumus lah menjadi fotografer yang seperti kalian tahu sekarang gitu. Nah, pertanyaannya dari mana saya belajar? Saya belajarnya dari itu tadi, otodidak. Saya belajar dari seorang teman yang dulunya juga sudah pernah belajar di sekolah fotografinya. Jadi ada sekolah fotografi yang non universitas, mungkin kayak yang didirikan oleh Bapak Darwis Triadi, itu kalian juga bisa ikutin sekolah fotografinya dia. Di sana itu lebih spesifik soal fotografi, lighting dan semuanya itu dibahas. Jadi kalau kalian mau belajar ya menurut saya lebih tepat kalau memang niatnya pengen jadi fotografer yang sangat bagus, ya kalian coba ke Darwis Triadi School gitu. Dan itu ada di daerah Jakarta. Saya juga nggak kurang tahu alamannya, tapi setahu saya itu adalah salah satu sekolah yang mungkin bisa saya rekomendasikan kalau teman-teman pengen banget jadi seorang fotografer profesional. Jadi dari teman saya tadilah saya belajar untuk mengoperasikan kamera. Saya belajar yang namanya segitiga exposure, gimana ngatur exposure kamera, gimana ngatur ISO, bukaan lensa dan lain sebagainya. Nah, dari sana saya terus melakukan foto mungkin dulu hampir setiap hari pas awal-awal saya belajar. Jadi benar-benar learning by doing gitu. Try and errornya banyak banget dulu dilakukan. Bikin konsep hunting, bla bla bla, pokoknya semuanya dicobain pada saat itu. Dari situ saya belajar. Dan apakah hanya seperti itu saja? Apakah hanya lewat perjalanan saya untuk motoin orang aja saya belajar? Enggak. Jadi saya adalah orang yang sangat suka ikut workshop teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu mau jadi seorang fotografer, jangan pernah mengenyampingkan yang namanya workshop. Karena workshop itu adalah sebuah investasi ilmu. Banyak hal yang gak kalian tahu, kalian bisa tahu dari workshop. Nah, saya ikut workshop pertama itu tahun 2014.
Seingat saya itu workshop pertama yang saya ikutin, saya ikut workshopnya Mas Fajar Kristiono kalau nggak salah di situ. Saya pernah ikut workshopnya Mas Oong Mado Art, itu untuk blind and retouch di Lampung. Pada saat itu saya rela berangkat jauh-jauh dari Bengkulu menuju Lampung hanya untuk belajar nge-retouch wajah biar kulitnya bisa jadi kulit jeruk, yang sampai sekarang kayaknya saya harus mengulang lagi supaya saya ingat cara ngedit kayak gitu. Itu teknik editing yang wow, susah banget ya. Saya pernah ikut kelas, jadi saya pernah ikut kelasnya Om Fajar Kristiono, Mas Oong Mado Art. Saya pernah ikut kelasnya Kata Kita Program. Kalau kalian tahu Kata Kita Foto, saya pernah ikut kelasnya mereka dari Mas Panjulisme. Saya pernah ikut kelasnya fotografernya Cheese and Click, Mas Hendra Lesmana, Ko Hendra Lesmana. Saya pernah juga ikut kelas food and beverage fotografi sama Ko Beni di Jasa Fotografi Jakarta gitu. Satu mungkin yang belum saya kesampaikan adalah yang ikut kelas baby newborn. Saya pengen banget nyobain itu gitu. Tapi ya entah kapan ya. Karena menurut saya baby newborn itu salah satu genre fotografi yang pasarnya masih luas banget dan yang main di situ masih sedikit gitu. Karena di Bengkulu juga ada teman saya yang baby newborn, dari awalnya otodidak belajar foto dan akhirnya ikut workshop itu, dan sekarang tuh jadi top fotografer newborn di Bengkulu, dan kayaknya cuman dia aja yang bisa foto di Bengkulu dan itu pasarnya masih luas banget. Sampai batuk ya. Jadi gitu. Jadi kalian bisa lewat jalur otodidak untuk menjadi seorang fotografer. Tapi ingat, jangan lupa investasikan waktu kalian untuk belajar di workshop. Workshop siapapun. Caranya kalau mau ikut workshop, pilihlah workshop yang tatap muka, yang ketemu. Karena workshop online itu akan sulit, kecuali workshop online-nya itu benar-benar private, kayak cuma 2-3 orang atau 5 orang, dan itu benar-benar share screen dibukain semuanya. Menurut saya workshop online itu akan lebih relate sama orang yang udah expert, jadi udah advance lah. Misalnya kayak saya ngikut workshop online, ya katakanlah mungkin ada Mas Govinda Rumi yang buka workshop online, atau Mas Felix gitu yang ikut buka workshop. Itu kalau saya ikut, saya masih bisa nangkep tuh materinya karena masih bakal relate sama saya gitu, karena dengan ilmu yang sudah saya jalani, dengan itu ditambah itu masih nyambung. Tapi kalau misalnya kalian mentah banget terus ikut workshop online, menurut saya agak sulit, kecuali memang udah ada basicnya. Karena saya juga udah beberapa kali bikin kelas online, saya cuma terima 5 murid aja dalam kelas online itu, dan saya ajarin itu benar-benar share screen, terus dicobain apa yang diklik gitu. Itu pun kadang teman-teman masih nanya gitu ke kesulitan dan itunya jauh lebih tinggi. Makanya sampai sekarang mungkin saya nggak lanjutin kelas online saya gitu, karena ya cukup rumit gitu untuk menyelesaikannya gitu. Jadi lebih baik ketemu, dan karena itu kita bisa interaksi, bisa tanya langsung, bisa ini kenapa itu kenapa gitu, dan bisa praktek langsung udah pasti. Nah jadi gitu, menurut saya jadi seorang fotografer kalian bisa lewat jalur pendidikan yang formal dan non formal gitu. Terserah kalian mau pilih yang mana. Tapi saya yakin dan percaya dengan perkembangan teknologi yang sekarang gitu, dengan banyaknya konten di YouTube, dengan banyaknya konten di TikTok yang mengajarkan teknik-teknik fotografi, saya yakin dan percaya teman-teman bisa cepat berkembang ketimbang era 10 tahun yang lalu. Karena 10 tahun yang lalu ketika saya belajar foto itu nggak ada tuh yang ngajarin di YouTube, ngajarin di TikTok. TikTok juga belum ada gitu. TikTok dulu mungkin masih jadi tempat buat ngalay dan akhirnya di ban gitu ya. Jadi menurut saya perlu banget ya, jangan lupa investasikan ilmu kalian di workshop gitu. Nah, saya bakal bahas nanti soal workshop mungkin di lain video, oke? Karena itu pembahasan yang menarik. Saya bakal cerita pengalaman saya untuk ikut workshop yang sudah saya ikutin gitu. Mungkin itu bisa menjadi inspirasi buat kalian. Oke, segitu aja video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Andika Nugraha, salam dan sampai jumpa.